Nama beliau barusan yang Anda bacakan. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad As-Surkati. Jadi nama bapak sama anak sama. Itu kadang-kala membaca ulama-ulama Islam itu ada yang nama Muhammadnya sampai 7 jemaah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Karena mereka berharap ini nama yang mulia. Masa kita mau cari nama lain? Nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Surkati ini beliau nasabnya itu nyambung sampai Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Makanya disebut beliau itu Al-Jabiri Al-Ansari. Karena nasabnya sambung ke sana. Ini salah satu kelebihan Islam sebenarnya. Saya tidak katakan bangsa Arab. Kelebihan Islam yang mungkin dulu Islam turunnya awalnya di Arab, mereka menjaga kepada nasab. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arham. Kalian pelajarin tuh nasab kalian supaya kalian bisa nyambung silaturahim. Orangnya Syekh Ahmad Surkati itu kulitnya gelap. Karena kita tahu para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka masuk ke negeri-negeri yang ditaklukkan, mereka nikah dengan penduduk sana. Syekh Ahmad Surkati kulitnya gelap. Beliau punya jenggot nggak lebat. Jenggotnya Syekh Ahmad itu ya ada di ujungnya. Kemudian beliau termasuk orang yang sabaran. Beliau itu berulang kali diajak debat di Surabaya. Ada salah satu tokoh Alawiyin yang ngajak dialog beliau. Beliau datang. Ketika beliau datang, tuh orang nggak datang. Ya udah. Kalau nggak datang mungkin berhalangan atau apa. Kemudian bikin janji lagi di Surabaya. Datang Syekh, dia nggak datang. Sampai 3 kali. Akhirnya Syekh diajak untuk damailah, nggak usah dialog. Apa kata Syekh? Syekh mengatakan, inni musamihun fi jami'i huquqi syakhsi. Aku kalau urusanku pribadi, aku maafkan semuanya. Semua yang berkaitan dengan kepribadianku, aku maafkan semuanya. Bikulli jara'in wa safa. Dengan segala kejernihan dan kesucian aku maafkan. Tapi saya mengatakan, walakinni atlubu minka wa min kullil hadir. Aku minta dari engkau dan dari semua yang hadir ini, antudluni atau antadulluni ala ma taruna indi minal khata. Kalau aku salah, aku kasih tahu aku mana salahku di mana. Aku ini kepingin balik dari kesalahan yang aku lakukan. Kalau kalian melihat itu, ini akhlak Syekh. Beliau diajak debat, orang yang diajak debat itu kabur, tapi Syekh malah mengatakan kalau memang ada salah, ya tolong dikasih tahu aku. Syekh ini berulang kali mendapatkan celaan dan makian dari musuh-musuh. Syekh pernah mengatakan, ini mundu baya'tu nafsi lillah. Sesungguhnya aku sejak aku membaiat diriku untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa azamtu an akuna da'iyan li dinil haq. Dan aku bertekad untuk menjadi penyeru untuk agama yang benar. Wa ihya'i sunnati sayyidil mursalin. Ini saya katakan. Dan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya sayyidil mursalin. Sunnahnya Rasul SAW. Wa tasaffahtu tarikh. Aku sudah buka lembaran-lembaran sejarah. Wa alimtu halaman sabaqu mimman aradu ma aradu. Aku tahu bagaimana kondisi orang-orang yang ingin menegakkan sunnah. Syekh baca itu sejarah. Yang menyeru kepada kebenaran. Wa ma asabahum fi sabilid da'wah. Apa yang ditimpa mereka ketika mereka berdakwah menyeru kepada kebenaran itu. Wa tasawwartu kullama kana min qawlin wa fi'lin. Dan aku sudah bayangkan itu. Semua ucapan, semua perbuatan yang akan didapat. Wa ma la'allahu sayakunu ba'da dhalik. Dan apa yang terjadi setelah itu aku udah bayangin. Apa kata Syekh?
tasaddaqtu bi'irdi qabla kulli syai' fi sabilillah. Aku bersedekah, kehormatanku aku sedekahkan sebelum segala sesuatu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala arji'u fi sadaqati, dan aku nggak mungkin balik di sedekahku. Orang mau ngomongin apa tentang aku, orang mau jelek-jelekin aku nggak urusan. Aku sudah sedekahkan. Halal mereka mau ngomong apa aja tentang diriku pribadi. Kata Syekh, wa alaihi fala aghdabu li nafsi mahma kana al-amr. Mulai saat itu aku tidak akan marah untuk diriku sendiri. Gara-gara mereka jelekin aku nggak akan marah. Karena aku sudah sedekahkan kehormatan diriku. Wa amma huququllah fala ughdi an syai'il batta insyaallah. Tapi kalau untuk urusan hak Allah, aku nggak akan diem. Kalau bicara urusan agama, urusan hak Allah, aku tidak akan diem. Dan seperti itu Syekh dalam kehidupan. Syekh itu pernah diracun, ya. Diracun. Syekh itu suka sama buah belimbing. Musuh-musuh dakwah Syekh. Itu banyak. Suatu hari ada orang jual belimbing, dibeli sama Syekh. Beli banyak Syekh, ternyata udah diracuni itu belimbing. Hampir mati Syekh. Alhamdulillah. Tapi beliau masih selamat. Beliau sangat cinta dengan kebenaran. Tulisan-tulisan beliau adalah bukti kecintaan beliau dengan kebenaran itu. Beliau lahir di Sudan. Beliau lahir pada tahun 1292 Hijriah. 1292 Hijriah. Di sebuah pulau namanya Pulau Argo. Pulau Argo ini termasuk di wilayah Donggala. Mereka punya bahasa Arab yang nyampur sama bahasa Sudan. Jadi kalau Masehinya kira-kira ya tahun 1876-75 lahirnya Syekh Ahmad Surkati. Kemudian beliau meninggal pada hari Kamis 16 Ramadan 1362 Hijriah. Di mana? Di Jakarta. Bertepatan dengan 16 September tahun 1943. Syekh masuk Indonesia 1912. Mati 1943. Jadi kira-kira 31 tahun beliau berdakwah di Indonesia. Beliau nggak mau balik sudah, beliau mau berdakwah di Indonesia. Dikuburkan beliau di Jakarta, di Tanah Abang sana. Kalau berbicara tentang masa belajar beliau belajar di Sudan, di sana di Donggala. Bapaknya itu ulama, kakeknya juga ulama. Kemudian beliau mau berangkat ke Mesir pada waktu lagi perang. Akhirnya beliau berangkat ke Madinah. Beliau di Madinah 4 tahun kira-kira. Lalu beliau berangkat ke Mekah, belasan tahun belajar di Mekah. Sampai beliau mendapatkan ijazah alamiah, ijazah internasional. Akhirnya beliau sempat mengajar di Masjidil Haram. Beliau punya kutab. Kutab itu namanya kutab Surkati. As-Surkati. Sur itu artinya kutub, buku. Kati itu katir, banyak. Jadi Syekh ini gelar kakeknya sebenarnya. Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati yang banyak kitabnya karena bapaknya adalah ulama. Kita tidak perlu berbicara tentang guru-gurunya Syekh. Banyak sekali guru-gurunya Syekh di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kemudian murid-muridnya Syekh yang di Mekah dan yang di Indonesia banyak. Di antara muridnya Syekh adalah Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Itu muridnya Syekh Ahmad Surkati. Kemudian Farid Ma'ruf, rektor IAIN Yogyakarta dulu itu. Kemudian Dr. Muhammad Rashidi. Siapa? Dia adalah Menteri Agama pertama Indonesia. Itu muridnya Syekh Ahmad Surkati. Dan antum kalau tahu bagaimana Muhammad Rashidi,
Dia itu setelah belajar sama Syekh, belajar ke Mesir, dari Mesir beliau melanjutkan sekolahnya, ambil S2, S3, S3 di McGill di Kanada sana, kemudian ngajar di Kanada. Dan tetap apa yang diajarkan Syekh Ahmad Surkati beliau tegakkan. Beliau adalah Muhammad Rashidi, HM Rashidi adalah orang yang menentang pertama kali liberalisme di Indonesia. Tokoh liberalisme dulu yang pertama pulang dari McGill itu namanya Harun Nasution. Harun Nasution itu tinggal di tempatnya HM Rashidi. HM Rashidi termasuk gurunya. Tapi HM Rashidi bagaimana membela sunnah di sana, maka beliau heran dengan pemikiran-pemikirannya Harun Nasution. Sehingga ketika pulang, HM Rashidi yang pertama membantah pemikirannya Harun Nasution. Karena dia belajar sama Surkati ini Alkitab wa Sunnah. Nggak ada yang mau pakai logikanya siapa, enggak. Maka buku bantahan pertama terhadap Harun Nasution itu bukunya HM Rashidi, muridnya Surkati. Kemudian muridnya Surkati Yunus Anis. Yunus Anis itu mantan ketua umumnya Muhammadiyah. Kemudian Ustadz Iskandar Idris. Dia salah satu jenderal di TNI. Kemudian Ustadz Saleh Suaidi. Kemudian Ustadz Omar Salim Hubais. Ustadz Omar Sulaiman Naji. Ustadz Zain Bawazir yang dikirim ke Bondowoso. Anda nggak tahu ada muridnya Surkati yang di Banyuwangi? Ada. Siapa muridnya Surkati yang di Banyuwangi? Jamaah, ada yang tahu? Ainal Irsyadiyun. Siapa? Siapa? Abdurrahman Bawazir. Muridnya Surkati. Kemudian ada Ustadz Abdul Majid At-Tamimi. Beliau dulu di Al-Irsyad Bangil, kemudian di Solo. Kemudian ada Ustadz Hasan Bashrahil, guru di Madrasah Al-Sun di Kairo, bukan di Indonesia. Kemudian ada Ustadz Saleh Bakar Bawazir, dia itu guru di Madrasah Al-Sun yang di Kairo juga. Masya Allah, murid-muridnya Surkati yang mereka sebagai pendakwah kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu lambangnya Al-Irsyad ketika itu. Tapi tentunya generasi itu akan luntur, sehingga tidak tersisa hanya namanya di Al-Irsyad itu. Kalau kita bicara tentang akidahnya Syekh Ahmad Surkati dan madhabnya Syekh Ahmad Surkati, itu tertulis di buku Pedoman Al-Irsyad. Dan buku Pedoman Al-Irsyad itu berbahasa Arab, jemaah. Nggak ada yang berbahasa Indonesia. Jadi madrasahnya itu bahasa Arab. Maka buku-buku pedomannya, Anda benar-benar ketika nulis ini itu terbantukan sekali, karena Anda nggak perlu nerjemahkan. Udah ditulis bahasa Arab, tinggal nukil. Kalau bahasa Indonesia capek, Anda masih harus nerjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab 2 kali kerja. Tapi karena buku-buku pedoman Al-Irsyad berbahasa Arab, Anda tinggal nukil. Disebutkan di Qanun Al-Irsyad, disebutkan warada fil qanunil asasi li jam'itil irsyad bi anna al-madhhab ar-rasmi, ingat nih orang-orang Al-Irsyad, bi anna al-madhhab ar-rasmi al-muttaba' fil jam'iyati wa madarisiha huwa madhhabul Imam Syafi'i. Madhabnya orang Al-Irsyad itu madhab Syafi'i. Anda mau tanya, apa bukunya madhab Syafi'i yang diajarkan di Masjid Al-Irsyad? Apa sekarang? Madhab yang resmi madhabnya Syafi'i. Ana 6 tahun belajar di Ma'had Al-Irsyad Bondowoso ketika itu. Nggak ada kita belajar madhab Syafi'i. Mana? Pengakuan madhab Syafi'i ini tertulis di Qanun, yang mungkin sudah hilang itu bukunya. Dan syekh orang yang ahli dalam madhab Syafi'i
Karena beliau sekolah di ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di Mekah dan Madinah. Tapi beliau tidak ta'assub dengan madhab. Makanya Syekh Ahmad Surkati punya buku judulnya Al-Masailus Thalath. Apa terjemahan bahasa Indonesia? Al-Masailus Thalath. 3 landasan utama. 3 landasan utama. Ini yang seharusnya orang al-irsyad baca tuh. Kalau inti ngaku orang al-irsyad, syukur inti baca nih buku nih. Bagaimana Surkati tidak ta'assub dengan madhab. Dia membedah di buku itu tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, ya perselisihan cukup besar. Masalah ziarah kubur, masalah syafaat, masalah tawassul, masalah bid'ah dan sunnah. Itu beliau jelaskan di kitab. Kita nih yang orang-orang al-irsyad, yang ente baca, ngaku orang al-irsyad, baca buku Surkati. Kalau akidahnya, maka disebutkan di konon situ al-madhabur rasmi, madhab yang rasmi li jami'i madarisi hadhil jum'iyah. Semua madrasah yang ikut jum'iyah ini madhabnya adalah huwa madhabul imam al-mujtahid Muhammad bin Idris al-Syafi'i fil fiqhi wa fil aqaidi madhabu ahli sunnati wal jamaah. Fikihnya Syafi'i, akidahnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Terus maksudnya ahli sunnah wal jamaah itu apa? Karena kita tahu kalau orang-orang Nahdlatul Ulama mereka sebutkan madhabu ahli sunnah wal jamaah, disebut madhabnya Abul Hasan al-Ash'ari dan madhab Maturidi. Adapun al-irsyad disebutkan di dalam kitab judulnya Tarikh Harakatil Islah wal Irsyad wa Syekhul Irsyadin. Surkati disebut Syekhul Irsyadin. Disebutkan ahlu sunnah wal jamaah hum ahlul madhahibil arba'ah wa man kana ala minhajihim minal a'immati. Tuh yang disebut ahlu sunnah wal jamaah itu imam yang 4 tuh. Imam siapa? Yang pertama al-imam Abu Hanifah, yang kedua Al-Imam Malik bin Anas, yang ketiga Al-Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Itu madhabnya. Itu yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Ini dijelaskan dalam kitab Syekhul Irsyadi. Apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah? Kemudian disebutkan ya tanda-tanda ahlu sunnah wal jamaah di kitab itu. Kitab tentang sejarahnya al-irsyad. Disebutkan la yukaffiruna ahadan minal muslimina bibid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah yang al-irsyad termasuk di dalamnya, mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dengan bid'ah. Illa an takuna minal bid'il mukaffirah. Kecuali kalau bid'ahnya memang bid'ah yang mengkafirkan dia. Ini akidahnya orang al-irsyad. Tidak sembarangan mengkafirkan orang, enggak. Orang al-irsyad tidak seperti itu. Kecuali bid'ahnya sampai memang tingkatan kafir. Seperti orang yang mengakui bahwasanya Allah bisa menyatu dengan makhluknya. Itu akidah yang kafir orang yang mengatakan hal itu. Yang tanda-tanda ahlu sunnah disebutkan dalam kitab ini. La yatabarra'una min ahadin minas sahabah. Mereka tidak berlepas diri dari sahabat. Satu pun dari sahabat nggak ada. Orang-orang al-irsyad mereka adalah cinta kepada semua sahabat. Yatawallawna al-khulafa al-arba'a. Mereka berloyalitas kepada khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan berdoa untuk mereka. Tanda ahlu sunnah jamaah yuhibbuna ahla baiti Rasulullah SAW. Mereka cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Lihat, irsyadiyun itu bukan nawasib yang benci kepada keluarga Nabi. Irsyadiyun itu juga bukan Syiah. Mereka ahlu sunnah wal jamaah. Cinta kepada para sahabat dan cinta kepada keluarga Rasul SAW. Kemudian disebutkan di sini, la yaj'aluna al-masail al-khilafiyyah al-furu'iyyah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak menjadikan permasalahan khilaf yang cabang-cabang permasalahan sababan lit-ta'ni fil a'immah,
wala litafriq bainal muslimin. Tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk mencela para imam-imam. Dan tidak pula menjadikan pemecah belah antara kaum muslim. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum kalau baca kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengarang kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Diangkatnya celah atas imam-imam yang terkenal mereka. Mereka manusia biasa. Mereka kadang-kadang berfatwa salah biasa. Tapi kita tidak mencela mereka. Para jamaah ini tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Irsyad, sama orang-orang Irsyad. Kemudian Syekh Ahmad Surkati, beliau berulang kali dalam kitabnya. Ini kitab yang tulisan tangan beliau. Insya Allah bukan beliau yang tulis tangan. Beliau mengimlakkan kepada muridnya ketika perjalanan. Judul kitabnya ini Ithaful Ibad. Ini kitabnya Syekh Ahmad Surkati. Ithaful Ibad bitafnidi maza'imil Haddad. Ini kitab dialog dengan Al-Haddad, salah satu dari tokoh Alawiyyin. Beliau mengatakan nih dalam kitabnya, "Falya'lam Alawi Al-Haddad wa amthaluhu," hendaklah Alawi Al-Haddad dan yang semisal dengan Alawi Al-Haddad. "Anni," tahu aku nih, "lastu minal ladina yukhawwafuna bismi ahli sunnah wala bismil jumhur." Aku bukan termasuk orang yang bisa ditakut-takutin dengan ahli sunnah, jumhur ulama. Nggak, aku nggak perlu ditakut-takutin dengan ucapan-ucapan seperti itu. Walakinni minal ladina yukhawwafuna bismi sunnah sahihah wa muhkamil kitab. Tapi aku adalah orang yang perlu ditakutin dengan sunnah yang benar dan kitab yang jelas, Al-Quran Karim. Kalau mau nakut-nakutin ini jangan pakai omongan, ente menyelisihin ini, enggak. Kalau ente ada sunnahnya, ente bisa takut-takutin aneh. Ini Syekh Ahmad Surkati. Wa ahlu sunnah fi nadhari, kata Syekh Ahmad Surkati, dan ahlu sunnah menurutku, man ya'tamiduna ala kitabillah wa sunnati rasulihi sahihah. Ahlu sunnah itu adalah orang yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah yang benar, sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Faman ja'ana, ini Syekh Ahmad Surkati ngomong dalil udah. Faman ja'ana bi ghairi hujjatin thabitatin minhuma, siapa yang datang kepadaku tanpa dalil yang jelas dari Quran dan sunnah, fala qimata li kalamihi indana fil umuri diniyah. Omongan dia untuk urusan agama nggak ada nilainya buat kita. Kalau sudah menurut ana, menurut kita orang, menurut sudah jangan. Siapa juga nggak mau. Kita ini urusan agama, jangan menurut ente, jangan menurut nenek ente, jangan. Ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini urusan agama. Syekh Ahmad Surkati nggak perlu ente takut-takutin ente menyelisih ahlu sunnah. Syuf, kalau sunnah yang mana sih? Jumhur ulama yang mana? Kalau memang benar anda menyelisihin, anda akan tinggalkan. Tapi kalau sekedar ditakut-takutin, banyak orang suka ngomong-ngomong seperti itu. Kata Syekh, walau kana mil al-ard, walaupun ucapannya itu sepenuh bumi, tapi kalau nggak ada kitabullah, nggak ada sunnah Rasul, aku nggak terima. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Fahasbunallah wa hasbuhu wa indallahi tajtami'ul khusum. Cukup Allah sebagai penolong kita dan penolong dia, dan nanti kepada Allah akan bertemu tuh, berjumpa orang-orang yang ribut. Para jamaah, Syekh Ahmad Surkati benar-benar mengajak kepada sunnah Rasul SAW. Tapi ingat, beliau bukan maksum. Beliau hidup di masa yang ulama sangat sedikit pada waktu itu. Ada pendapat-pendapat beliau yang dikritisi oleh ulama lain, iya. Ada. Dan itu tidak mengurangi kedudukan beliau. Beliau tetap mengatakan prinsipnya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita akan lihat bagaimana beliau mengajak kepada pemahaman salafus saleh.